Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi PC komputer. Iya, masih dasar, masih di pengolahan citra kita bahasnya. Kenapa kita bahas-bahas lagi pengolahan citra? Karena yang ini terpentingnya di pengolahan citra ya, di pre-processing ya. Sebelum kita mengenali PC komputer, pre-processingnya yang paling banyak ya. Kita masuk ke transformasi geometri. Transformasi geometri adalah transformasi berdasarkan wilayah pikselnya atau koordinatnya. Nah, kenapa ini dilakukan? Kenapa harus ada transformasi geometri ya, yang kita butuhkan di materi PC komputer? Karena nantinya ini sering digunakan untuk mengolah citra sebelum dijadikan input atau dikenali menggunakan AI atau artificial intelligence atau metode-metode di PC komputer. Biasanya itu ada perceptron, backpropagation, CNN, deep learning. Ya, deep learning itu banyak isinya, ada RNN, ada CNN, ada banyak lah macam-macamnya. Nah, sebelum itu kadang kita punya gambar ya, dalam satu gambar ini gambar besar, kita hanya mau ambil sebagai input dari gambar itu hanya bagian kecil ya dari gambar ini. Misalnya di sini ada ya, kalau saya kemarin klasifikasi parkir, dalam suatu gambar besar itu ada slot-slot parkir di dalamnya. Nah, ini banyak yang kamu ambil, ini dipotong-potong, di cropping. Berarti kan mengambil wilayah kan, di cropping. Nah, ini transformasi geometri. Nah, selain itu, terkadang ini gambar yang sudah kita cropping gitu ya. Terkadang kamera mengambilnya dari sini. Terkadang kamera ngambilnya dari sini. Nah, kalau kita punya satu gambar aja yang ada di sini, ya, dari situ kak ngambilnya. Maka untuk supaya kita bisa nanti sewaktu-waktu ada kamera yang ambil di sini, maka dilakukan pencerminan gitu ya, flipping. Ya, jadi yang di sini kan urutannya pikselnya seperti ini kemari gitu ya. Nah, kalau yang dari sini kan dia ngambilnya nanti dari sini kemari, artinya flipping ya. Ya, piksel pertama nih kalau yang ngambil kamera dari situ di sini, fitur pertamanya. Kalau yang ngambil dari sini kan ini di sini. Jadi proses flipping saja. Nah, terkadang ya banyak sudut pandangnya ya. Sudut pandang dari mengambil misalnya satu objek nih, kita anggaplah kamera itu adalah mata kita memandang dari sini, ini objek beda, kita mandang dari sini berbeda, di sini berbeda ya, berbeda. Jadi kita perlu misalnya rotasi gitu ya. Rotasi biar supaya ketika di mana aja posisinya sama ya. Itu contoh gitu ya. Oke. Maaf. Nah, terkadang ini transformasi geometri digunakan untuk memperbanyak data untuk input atau mengenalin pattern atau pola dari sebuah objek. Nah, kadang kalau CNN gitu ya, CNN convolutional neural network ini membutuhkan input data yang sangat banyak. Kalau kita datanya itu sedikit inputnya, maka dia tidak mengenali pola-pola yang ada di dalam gambar ya. Kalau datanya sedikit ya, datanya sedikit, nanti dia ada namanya underfitting atau overfitting.
Underfitting itu dia nggak ngenalin, ya, eh, objeknya terlalu sedikit, ya. Kalau upper fitting itu dia objek gambar-gambar itu tidak mewakili data keseluruhan, ya. Misalnya kita masukkan datanya itu sebagian tapi tidak mewakili data keseluruhan, itu upper fitting misalnya. Nah, ini perlu kita punya data sedikit. Ini kita perlu duplikasi data ini menjadi 5 misalnya. Satu menjadi 5. Jadi kalau ada 1000 data jadi 5000 data gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ini saja gitu ya. Nah, misalnya ini ada yang di flipping. Yang pertama di flipping, ya. Yang kedua di rotasi, yang ketiga di rotasinya banyak gitu ya. Flipping dan segala macamnya. Itu namanya nanti augmented, ya, augmented data, ya. Jadi datanya itu diduplikasi, diperbanyak dengan macam-macam bermacam-macam posisi, ya. Apakah di flipping, di rotasi, kan macam-macam itu, jadi posisinya berbeda-beda. Nah, sehingga dia bisa CNN bisa mengenalin data yang disediakan. Nah, oke. Selanjutnya, telah diketahui bahwa satu titik pada piksel mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Dan warna keabuan piksel itu fxy. Ini fxy udah kita bahas semalam, ya, tentang derajat keabuan gitu ya. Kemarin fxy citra awal misalnya di brightness, ya, intensitas pada piksel itu berubah, ya, dengan menambah intensitas dari brightnessnya berapa, misalnya tambah 50 berarti nilai pikselnya, intensitas pikselnya tambah 50. Nah, kalau koordinatnya intensitas piksel itu nggak berubah, ya. Kalau kita sekarang ini kita nggak mengubah intensitas pikselnya, tapi XY-nya yang berubah, posisinya yang berubah. Kalau intensitasnya ya tetap intensitas pikselnya, artinya nilai piksel di dalamnya. Pada operasi perbaikan citra, operasi-operasi yang digunakan hanya modifikasi warna piksel saja, ini yang semalam. Sedangkan koordinat piksel tetap tidak mengalami perubahan. Untuk kebutuhan pengolahan citra sering sekali diperlukan perubahan-perubahan bentuk geometri, ya, geometri citra baik ukuran maupun orientasinya. Pada bagian ini akan bahas perubahan bentuk geometri citra yang meliputi pencerminan, rotasi, pemotongan, dan penskalaan. Ini banyak lagi. Ini tidak kita bahas, ya, yang ini sampai sini nggak kita bahas. Tapi kalau mau tahu ya silahkan. Ini yang digunakan, yang sering digunakan di PC komputer. Ya. Citra sebelum dikenalin dilakukan pencerminan dulu, dirotasi dulu, diskala dulu, atau dia ada cut atau pemotongan dulu. Ini yang sering digunakan PC komputer. Kalau ini kan keperluan-keperluan lain di pengolahan citra. Tapi kalau untuk PC komputer biasanya ini yang sering digunakan. Oke. Operasi pencerminan merupakan operasi geometri yang tidak mengalami perubahan ukuran citra. Operasi ini hanya mengakibatkan adanya perubahan orientasi citra baik secara horizontal, vertikal maupun keduanya. Nah, ini adalah citra. Ini adalah citra. Ya, kita ukuran citranya. Ya, ini adalah citra. Ini lebar citranya, ini tinggi citranya. Ya. Oke. Oke. Kita punya titik di sini, yang titik di sini dengan pencerminan di sini, sumbu cerminnya, maka dia akan kemari. Artinya yang belah sini menjadi kemari, yang belah sini kemari, cermin gitu ya. Seakan-akan kalau kita natap wajah kita, ya, ke cermin, yang kanan dari kita akan jadi kiri gitu ya, di cermin. Yang kiri dari kita akan kiri di cermin. Yang kamu nampak di cermin itu bukanlah
wajah kamu, apa namanya, bukan susunan sebenarnya yang ada di wajah kamu gitu, tapi kebalikannya. Ya, flipping, pencerminan. Ya. Rumusnya, ya, persamaan untuk pencerminan horizontal adalah, ya, x aksen atau x setelah dicerminkan adalah lebar citra dikurang x awal ditambah satu, dan y aksen adalah y itu sendiri. Kalau dia horizontal, y nya nggak berubah, ya. Y nya nggak berubah. Nah, contohnya ini, lebar citra adalah 10, ya. Lebar citra adalah 10, ya, dari 10 sampai 1 misalnya. Ini pikselnya, nilai piksel ini. Kenapa saya bikin 10, 9, 8 sampai 1? Karena biar supaya tahu kemana pindahnya gitu ya. Kalau acak aja nanti nggak tahu pindahnya di mana. Ini nilai piksel. Koordinatnya itu dari ini 1, ya, 2, 3 untuk posisi W-nya. Ini posisi high-nya juga 1, 2 sampai berapa ya, 8 kalau nggak salah ini. Ini sampai 10. Nah, oke. Maka lebarnya 10 dikurang x pada posisi ini adalah 1. Ini dia. Ditambah 1 dan y-nya tetap 1 yang di sini kita olah ya. 1. Maka posisi piksel adalah posisi 1,1 pindah ke 10,1. Ya, 10 kurang 1 ditambah 1 ini sama dengan 10, ini enggak ada ya, habis. Berarti 10 saja. 10,1. Berarti dia pindah kemari posisi 10. Ya, ini kemari. Berarti nanti dia pindah di 9, 8 sampai di sini 1. Balik. Ini kalau dia filter horizontal. Nah, kalau filter vertikal yang berubah adalah y-nya. Nah, yang berubah adalah y-nya. High dikurang y ditambah 1. X aksen sama dengan x itu sendiri. Ya. Berarti ini kalau dia pencerminan vertikal dan horizontal secara bersamaan, maka kedua-duanya berubah. Y sama dengan y aksen sama dengan h dikurang y ditambah 1, dan x aksen sama dengan width dikurang x ditambah 1. Nah, itu tadi. Ya, ini boleh kamu coba-coba sendiri nanti kalau ini berubahnya di mana gitu. Tapi kalau dia vertikal maka sumbunya di tengah, yang ini ke atas gitu ya. Yang atas ke bawah. Tapi kalau kedua-duanya sudah di kemari, 10 di sini, dipindahkan lagi gitu ya. Ya. Kalau dia tadi sumbunya di vertikal, berarti yang pindah ini misalnya sumbunya di tengah, ini ya vertikal, berarti ini dicerminkan kemari, dia akan kemari ya. Ini juga akan kemari. Nah, setelah itu dicerminkan secara horizontal, kamu bisa bayangkan sendiri ini akan kemari. Jadi yang di sini akan pindah kemari, yang di sini akan pindah kemari ya. Itu pencerminan kedua-duanya, horizontal dan vertikal. Ya, kamu ambilkan kertas, kamu balikkan ke atas, kamu balikkan lagi ke samping. Nah, itu dia kedua-duanya. Oke. Selanjutnya operasi rotasi. Oh, ini menyatu ya, karena kemarin saya buatnya pakai 2003 kalau nggak salah nih. Sekarang saya bukanya di 2010 jadi menyatu. Ya, jadi agak-agak gimana gitu lihatnya, tapi nggak apa-apa lah. Rotasi juga memerlukan operasi geometri, tidak mengalami perubahan ukuran citra. Yang tidak mengalami ukuran citra, perhatikan gambar. Sebuah piksel yang posisinya di XY diputar terhadap titik pusat putaran XC dan YC dengan sudut row hingga posisi akhirnya di titik X aksen Y aksen. Nah, ini perputaran ya. Ini titiknya. Kalau kita putar berapa derajat ya kemari. Kalau 90 derajat tengah, 180 derajat kemari gitu ya. Ya 180, 90 derajat, ini 45 derajat, 90 ya, 180, 360, balik lagi deh. Nah, dia akan mutar posisinya, rotasi lah. Ini udah pernah kamu. Rumusnya ini,
X aksen sama dengan XC ya. XC itu sudut di mana titik rotasinya, ditambah X itu nilai X yang mau kita rotasi, XC itu senternya, titik senternya, titik pusat rotasinya, X itu posisi yang pixel yang mau kita rotasi, dikurang XC cosinus rho ini berapa derajatnya gitu ya, cosinus berapa derajatnya kita putar, Y kurang YC di sinus kurang berapa derajat yang mau kita putar. Nah itu rumusnya. Selanjutnya cropping. Cropping adalah pengolahan citra yang dengan kegiatan memotong atau suatu bagian dari citra. Ini biasa digunakan, sering digunakan untuk input apa, untuk pengolahan supaya dikenalin, supaya sebagai input dari PC komputer itu biasanya di cropping. Kecuali nanti outputnya ya. Kalau outputnya di dalam citra besar, kita mau ngenalin objek ini, misalnya ini saya ya, waktu sudah dikenalin, ini akan tahu jadi ada gambar besar di mana ada posisi saya gitu ya. Atau nanti misalnya ada gambar kamu di dalam sebuah gambar besar, itu langsung tahu. Tapi sebelum itu dia akan di cropping dulu bagian-bagian, misalnya wajahnya ya, wajahnya disimpan. Kalau di Facebook kamu lihat dia auto tag itu ada wajah siapa gitu kan, itu Facebook juga memotong-motong bagian wajah gitu ya, motong bagian wajah di sebelumnya akan dikenalin ini wajah siapa. Tapi ketika dia nanti ada kamu upload baru, dia langsung membandingkan setiap wajah ini akan dideteksi. Kalau di Facebook dia langsung di crop sebagai bentuk persegi ya, akan dipeta-peta nih wajah gitu ya, akan dibandingkan ke dalam database yang tersedia ya. Sebenarnya prosesnya adalah semua di cropping, tapi croppingnya itu tidak diambil ya, tidak ditampilkan, hanya disimpan ke dalam dataset, atau kalau dia proses pengenalannya dia dibandingkan dengan dataset saja ya. Tapi kalau kita nanti mengenalin di CNN misalnya yang kita buat, kita harus menggunakan cropping ini ya. Data satu-satu untuk disimpan ke dataset dan dikenalin. Kalau secara keseluruhan ini nggak kita dapat, misalnya wajah siapa nggak dapat, kita satu-satu saja. Nah ini motong. Nah ini secara teorinya saja, tapi ini jarang kita gunakan ya, karena kita langsung potong aja, udah aplikasi udah tinggal pakai saja. Sebuah citra di cropping sebesar W kali H dengan titik X1 Y1 dan X2 Y2 adalah koordinat titik pojok kiri atas, pojok kanan bawah, sehingga yang akan di crop dengan rumus sebagai berikut. Jadi kita hanya tahu posisi X1 X2 X1 Y1 dan X2 Y2. Yang ini akan dapat sendiri dengan rumus kotak dengan inilah ya. Ini hasil barunya. Ukuran citranya adalah lebarnya nanti X1 X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang 1. Selanjutnya ada scaling. Operasi penskalaan atau scaling dimaksud untuk memperbesar zoom in ya, memperbesar itu namanya zoom in, dan memperkecil zoom out citra sesuai dengan faktor skala K yang diinginkan. Pada prinsipnya operasi penskalaan menggandakan jumlah piksel sebesar K kali jumlah semua bila K lebih besar 1 dan 1 per K kali bila semua K itu di antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita masukkan K nya 2 berarti dia 2 kali besarnya. Kalau K nya kita masukin 0,5 berarti dia setengah kali dari ukuran semula, berarti diperkecil. Nah, itu scaling. Nah, misalnya satu titik dia akan di scaling dengan scaling horizontal 2, maka digandakan dia. Yang scaling horizontal vertikalnya 2 maka digandakan juga, maka hasilnya seperti ini kalau K sama dengan 2. Kalau setengah ini kebalikannya, misalnya dari sini. Setengahnya ini maka dia akan hasilnya dia akan 1. Nah, kalau setengah.
Nah, ini hasilnya kemari, ini hasilnya, kalau ini hasilnya ini. Nah, itu scaling ya, digandakan. Tapi scaling ini scaling yang biasa ya, dan ini kalau kita scaling terusan seperti ini dia akan peta-peta jadinya ya citranya. Nah, akan nampak peta-peta. Tapi kalau dia mau halus dia akan scaling dengan penskalaan ini yang digunakan yaitu replication dan interpolasi ya. Ini kalau cara replication ini dia akan menjadi perbedaan besar antara sini dan sini. Tapi kalau dia interpolasi seperti ini. Kita punya 2 dan 5. Kita nggak menduplikasi 2 dan 5, tapi nanti ada jaraknya di sini 2, 3, 4, 5. Jadi dia agak halus. Ya, ketika kita besarkan zoom lebih besar lagi dia tidak pecah. Tapi kalau ini pecah. Nah, itu perbedaan interpolasi dan replikasi. Jadi tingkat gradasi warnanya dia ya akan pecah kalau dia replikasi misalnya. Tapi kalau interpolasi dia memperhatikan tingkat kehalusan atau gradasi warnanya. Oke, itu mungkin yang bisa saya bahas di PC komputer kali ini. Ini sering digunakan ya untuk augmented ya, untuk menggandakan ya, scaling apa tadi rotasi, flipping ya, itu sering digunakan untuk menggandakan misalnya dari satu citra. Kita punya dataset satu citra ya. Kita punya dataset satu citra, kita gandakan ini menjadi berapa ya, di flipping ya, di rotasi, di apa lagi, scaling. Nah gitu rotasinya kan banyak, mau berapa kali rotasi, mau flippingnya berapa flipping, flipping horizontal, flipping vertikal, flipping keduanya gitu ya. Jadi sehingga dataset itu yang tadinya satu bisa jadi banyak dataset. Gunanya apa ya? Keadaan asli kan kita memandang sudut pandang dari gambar itu tidak hanya satu sudut pandang ya, secara banyak tadi di awal kita ada bahas sudut pandang, sehingga dia sistem akan mengenalin ketika posisi objek itu walaupun diputar 180 derajat akan tetap dapat gitu ya. Walaupun di flipping horizontal dan vertikal dia tetap dapat. Ya, itu gunanya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan di upload di classroomnya atau melalui WA. Saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.